Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan yang kedua kali ini, kita akan membahas dua bab sekaligus, yaitu bagaimana negara kita ini mendukung atas kegiatan kewirausahaan yang ada di Indonesia ini melalui berbagai macam kegiatan, ya. Kemudian juga negara menghasung kepada swasta untuk mendukung juga terhadap kegiatan kewirausahaan di Indonesia ini agar supaya manusia-manusia atau rakyat Indonesia atau bangsa Indonesia ini mengenal kewirausahaan itu lebih banyak, ya, sehingga dalam sektor real itu ekonomi Indonesia akan lebih kuat, ya. Nah, pada bab 1 ini akan berbicara mengenai latar belakang mengapa Indonesia itu harus segera untuk bangkit dan mengejar ketertinggalan dari negara-negara lain, ya. Tidak usah jauh-jauh dengan Malaysia, Singapura maupun di Thailand, ya. Nah, kemudian di bab 2 adalah melihat, ya, berbagai kondisi yang ada di rakyat Indonesia, ya, terutama dan khususnya adalah kita, ya, sebagai warga akademis, ya, jadi mahasiswa dan mahasiswi FEB di UMS ini. Yaitu di bab 2 itu membuat, ya, pola pikir kita tuh agar menjadi berbeda dengan sebelumnya, ya, setelah menempuh mata kuliah kewirausahaan ini. Nah, PPT-nya sebetulnya ini ada, ya, silahkan nanti di download, ya. Nanti kita ambil saja materi langsung dari buku modul, ya. Buku modul ini juga kita sertakan di dalam materi kita, ya. Nah, kita lihat di dalam daftar isi, ya. Jadi ini nanti yang akan kita pelajari, ya. Nah, langsung saja kita masuk ke bab 1 dan bab 2, ya. Nah, di dalam bab 1 ini, ya, kita harus menyadari, ya, kita harus menyadari bahwa Indonesia itu sebetulnya bukan negara yang biasa-biasa aja, ya. Indonesia itu negara yang besar, ya, yang memiliki rakyat atau yang memiliki bangsa yang tertempa, ya, semenjak dari sebelum penjajahan Belanda itu kita sudah menjadi satu rakyat atau bangsa, meskipun belum terbentuk itu Indonesia, ya, tetapi kita ini memiliki wilayah yang sangat besar sekali dan setiap wilayah itu mesti memiliki potensi-potensi yang luar biasa, ya, dibandingkan dengan negara-negara lain. Indonesia itu sebetulnya adalah negara yang sangat besar, ya. Kalau dibandingkan dengan negara Eropa itu kita seperti 30 kalinya negara Eropa, ya. Anda bisa lihat, ya, di dalam peta itu, ya, bahwa ada negara-negara kecil itu punya pasukan sendiri, ya, dia juga punya presiden sendiri, punya ya, sumber-sumber ekonomi sendiri. Nah, kita itu 30 kali mereka, gitu, ya. Nah, belum lagi yang terkandung di dalam negara kita Indonesia ini, NKRI ini adalah tanahnya itu, ya, luar biasa, ya. Kalau Anda pergi ke Malaysia misalnya, tanah itu ditanami pohon mangga aja dia nggak bisa besar, ya. Kemudian juga kesuburan tanah, ya. Kemudian juga mungkin kandungan-kandungan air yang di dalamnya, ya, di Malaysia sendiri, bahkan sampai ke Singapura itu pasukan air di Singapura itu dipasok oleh Malaysia. Padahal Malaysia sebetulnya juga airnya tidak bagus, ya, masih bagus di tempat kita ini, ya, jernih, ya, dan jumlahnya banyak, segar. Di Malaysia itu kotor sekali, ya, airnya itu kotor. Jadi maka setiap rumah itu mereka memiliki filter air yang bagus, atau paling tidak pun filter air yang sederhana itu pasti ada, ya. Nah, sedangkan di tempat kita ini, ya, kadang-kadang orang nggak pakai filter aja masih bisa minum, ya. Nah, itu yang kita miliki, ya, di Indonesia ini. Kemudian juga ada lagi kandungan minyak yang
berapa puluh kalinya dari Malaysia ya. Ada beberapa sumber-sumber itu ya, kalau kita baca di dalam modul itu ya, ada di Papua, di Grassberg ya, Sumatera Utara, di Martabit, Tapanuli, dan Panton, di Aceh Darussalam, Nusa Tenggara Barat, di Batu Hijau, dan lain sebagainya. Bahkan ada minyak itu yang meskipun minyak itu baru diambil dari dalam tanah, itu langsung bisa dimasukkan ke dalam mesin ya, meskipun mesinnya bukan mesin mobil ya. Misalnya zaman Belanda dulu itu mesin perang ya, jadi dimasukkan ke dalam tank, itu langsung bisa berjalan. Itu saking bagusnya minyak ya. Nah, itu Indonesia. Iya, itu adalah karunia Allah ya, tidak semua negara diberikan seperti itu. Nah, kemudian juga selain minyak ya, kita bisa lihat juga kandungan emas ya. Kemudian kandungan-kandungan mineral-mineral yang lain tuh kita tuh banyak sekali ya. Cuma mungkin tidak dideklar ya, tidak diberitahukan kepada rakyat secara transparan ya, sehingga bisa jadi itu hasilnya sudah dipanen atau masih terpendam di dalam tanah, itu kita nggak tahu. Kemudian kita tuh juga memiliki kekayaan garis pantai yang luar biasa ya. Jadi garis pantai kita tuh panjang sekali ya. Karena negara kita kepulauan kan, semuanya punya pantai ya, semuanya punya pantai. Nah, pantai itu ada isi pasir silikat ya. Pasir silikat itu fungsinya untuk membuat solar cell. Selama ini yang kita lihat bahwa solar cell itu yang terbaik itu di Rusia ya. Jadi dia memiliki daya serap cahaya yang sangat peka ya, sehingga dalam keadaan negara seperti itu dingin ya, itu masih dapat listrik ya. Nah, di Indonesia ini kan panasnya minta ampun ya, apalagi Anda pergi ke Medan ya, apalagi Anda pergi ke Aceh di pinggir laut, aduh panasnya minta ampun. Nah, itu sebetulnya listrik ya, sebetulnya di kelemahan-kelemahan itu ada menyimpan potensi. Jadi listrik nggak perlu susah-susah lagi. Coba Anda bayangkan betapa Medan itu panas, betapa dia itu juga dekat dengan pantai, ada angin ya, ada panas. Tapi mengapa listrik itu kurang ya di Medan, sehingga kadang-kadang Anda pernah nggak ngalami jam 8 mati listrik ya, mati lampu, sampai jam 4 itu kan kegiatan ekonomi dilakukan. Maka di Medan itu banyak sekali orang yang memiliki generator-generator yang ditaruh di tempat usahanya, karena ya seringnya mati itu. Nah, kalau keadaannya seperti itu kan lucu ya. Ya, jadi solar cell itu kita tuh kaya akan sinar matahari, tetapi tidak kita manfaatkan, kita buang percuma ya. Nah, kemudian juga kekayaan yang berupa sumber daya manusia ya, orangnya. Coba Anda lihat, ada orang yang mirip orang Cina padahal orang Indonesia ya, mungkin di daerah Lampung ya. Ada juga orang yang mirip Cina tetapi dia orang Indonesia, mungkin orang Tapanuli, mungkin begitu ya, atau orang Manado ya. Ada juga orang yang seperti orang Indian ya, atau mungkin juga seperti ya Anda tahu sendirilah wajah-wajah orang Indonesia ini, ada orang yang seperti orang Arab ya, kalau Melayu seperti kita ini ya, ada yang seperti orang di NTT, terus sampai ke Papua sana kan berbeda-beda ya. Nah, jadi dari situ saja manusianya aja berbeda-beda ya, ragam budaya berbeda-beda, wajahnya berbeda-beda, perawakannya berbeda-beda. Itu juga kekayaan ya, kalau itu disatukan kemudian dia menjadi sesuatu yang kekuatan yang sangat hebat harusnya di Indonesia ini ya. Nah, seperti itu saudara-saudara, kita harus bisa melihat ya positifnya negara kita itu dari sumber daya manusia maupun dari sumber daya alam itu istilahnya itu punya potensi yang besar ya. Tetapi kenyataannya ya hanya seperti ini ya, tidak maksimal ya kita pergunakan. Kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain yang memiliki teknologi yang luar biasa ya, itu memang bisa diakui juga ya, bahwa itu karena mungkin cara berpikir kita ya, atau mungkin juga revolusi industri yang dilakukan itu memang
mereka lebih dulu ya, seperti kalau kita lihat di Amerika tuh tahun 1900-an 20 ya, itu sudah membuat satu konstruksi jembatan yang sangat besar ya. Sementara di negara kita ini baru berperang ya. Jadi memang titik startnya itu pembangunan tuh berbeda ya. Nah, namun demikian kita harus belajar ya, harus belajar bagaimana berpikirnya negara-negara maju ya. Dari tidak usah jauh-jauh dengan Singapura sajalah. Singapura itu tidak memiliki apa-apa ya. Maksudnya negaranya kecil ya, mungkin satu Solo ini ya, atau mungkin Solo dan Karanganyar bisa jadi ya. Di Singapura itu kalau Anda jalan dari ujung ke ujung itu ya dikelilingi oleh laut. Makanya panasnya juga luar biasa di sana itu. Ya meskipun banyak pencakar langit ya, tetapi mereka sudah sibuk dengan bandaranya itu ditanami dengan pohon-pohonan, jalan-jalan juga ditanami dengan pohon-pohonan. Tapi meskipun demikian ya tidak bisa meredam panasnya ya. Tapi negara Singapura itu jadi memiliki tingkat pendapatan yang tinggi ya, jauh sekali dengan dibandingkan dengan di Indonesia ini. Nah kita harus banyak belajar ya, memang dari negara-negara lain yang lebih maju ya, yang memiliki penemuan-penemuan yang kita gunakan saat ini. Nah ini adalah satu gambaran ya, satu gambaran bahwa negara kita ini memiliki sumber kekayaan alam yang istilahnya itu dapat digunakan untuk membangun itu semua ya, dapat digunakan untuk membangun itu semua ya. Ada minyak, ada kekayaan alam yang masih alami ya, dan emas dan lain sebagainya. Nah, apakah yang menjadi perbedaan ya? Tentunya manusianya ya. Kita itu bagaimana pemerintah ya menciptakan satu sistem pendidikan yang baik ya, kemudian juga bagaimana pemerintah itu membangun satu aturan-aturan dari negara lain tentang ekonomi ke negara kita ya, supaya negara kita ini tidak dijadikan sumber uang bagi negara lain sementara kita tidak mendapatkan itu. Nah, jadi yang utama adalah sumber daya. Sebetulnya kalau kita bandingkan dengan Singapura tadi yang nggak punya apa-apa ya, justru mereka malah karena tidak punya apa-apa, mereka miliki adalah pemikiran. Nah kemudian pemikiran itu dapat mendatangkan segalanya bagi mereka. Nah kita juga harusnya malah lebih dari mereka ya, karena kekayaan alam kita banyak, berlimpah ruah, malah nggak diolah, malah nggak mau mikir kan, jadinya seperti itu ya. Makanya Indonesia ini ya jadi seperti ini. Ditambah lagi dengan barangkali orang-orang kaya dari luar negeri itu mempengaruhi pemikiran-pemikiran dari aturan-aturan yang akan dibuat ya, sehingga tidak mendapat keuntungan bagi negara kita, dan negara kita akan bisa mempunyai dana besar untuk mengembangkan rakyatnya atau bangsanya. Jadi memang saling terkait ya, jadi seperti itu. Nah, potensi yang dimiliki itu juga keluasan negara itu kan satu potensi. Kemudian jumlah rakyat Indonesia kalau sekarang ini mungkin 265 juta ya, itu kan satu potensi yang sangat besar ya, tanpa dilewati oleh aturan-aturan uang yang berbeda-beda dan macam-macam ya. Itu harusnya menjadi satu peluang ya, bahwa Anda bisa berdagang dari ujung Aceh ini sampai ke Papua ya. Ini kan mata uangnya masih sama ya, aturan-aturannya masih sama dan lain sebagainya ya. Coba kalau kita pergi ke Singapura itu nanti ada mobil yang nggak bisa masuk ke sini, padahal di Singapura itu ada mobil yang masih bagus-bagus itu digergaji, dibuang ya, kemudian disembelih ya, istilahnya dijual terpisah dan masuknya ke negara kita ya. Nah kan tidak seperti itu ya. Di Kalimantan ini juga sebagiannya adalah negara Sabah ya, atau Malaysia ya. Nah Anda kalau main ke sana di Nunukan gitu itu ya, Anda akan mendapatkan situasi yang sangat berbeda. Itu negara sebelah, ini negara kita, itu situasinya sudah
berbeda, dan biasanya kita agak iri ya. Nah, menjadi pemikiran kita bersama ya, bagaimana agar kedaulatan, bagaimana agar kemakmuran Indonesia ini cepat segera dibangun ya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, eh, apa setara dengan 30 negara-negara di Eropa ya. Nah, itu kita teruskan, nanti silahkan Anda baca sendiri ya, ini saya yang inti-inti aja. Nah, ini ya, sumber daya manusia adalah modal yang utama ya, terutama di education atau di pendidikan ya. Jepang itu hancur setelah dibom, makanya siapa yang dipanggil? Yang dipanggil adalah guru, karena dengan guru itu mereka dapat menata negara itu dengan sebaik mungkin. Sama ya seperti Pak Anies Baswedan di Jakarta itu juga seperti itu. Guru itu betul-betul diperhatikan ya, diajak berpikir, atau dosen juga sama, karena Pak Anies Baswedan itu kan basicnya memang dulu kan pernah jadi rektor ya. Nah, penyatuan makna yang selaras ya, ini artinya adalah kita membuat satu definisi wira swasta itu apa ya. Ini nanti di PPT nanti ada ya, di PPT nanti sebetulnya sudah saya buat ringkasan modul ini ada, tapi rasa-rasanya kurang ya kalau kita hanya membaca PPT ya. Jadi wira itu adalah semua sifat yang baik ya, yang harus dimiliki oleh manusia sebagai pembeda, bahwa manusia itu memang memiliki predikat makhluk yang paling sempurna, bahkan dibandingkan dengan malaikat pun. Jadi intinya aja, nggak usah yang letterlek ini ya, ini kan terlalu panjang ya. Nah, wira itu adalah semua sifat yang baik, udah itu aja. Jujur, sabar, disiplin, bekerja keras ya, kemudian pandai berkomunikasi dan lain sebagainya. Semua sifat yang baik pokoknya masuk ke wira. Nah, sedangkan swasta adalah kemandirian dalam melakukan sesuatu pekerjaan apapun ya. Anda kuliah itu, kalau swasta itu maksudnya kan kuliah di swasta. UMS ini swasta. 1 cm tanah pun itu dibeli ya, bukan diberi. Kalau negeri kan diberi ya, seperti di UNS itu kan luas sekali ya, karena diberi oleh pemerintah, diberi lahan. Nah, sedangkan UMS ini meskipun hanya 1 cm beli ya. Makanya kalau Anda menuntut terlalu banyak kepada UMS ini ya, kemampuannya ya seperti ini ya. Tapi alhamdulillah ya, UMS itu juga perguruan tinggi swasta yang swasta betul, yang mampu betul ya melakukan suatu pekerjaan yang besar itu dengan daya dan upaya sendiri. Nah, Anda juga begitu, mahasiswa yang bermental wira swasta itu, wira itu pinter ya, nilainya bagus, pinter, punya keterampilan, punya kemampuan tinggi. Nah, itu termasuk wira. Swastanya itu caranya ya dengan belajar, caranya ya mencari ilmu-ilmu di UKM, unit kegiatan mahasiswa, ataupun di perpustakaan, ataupun diskusi dengan teman-teman ataupun dosen yang lainnya. Nah, itu swasta. Nah, kalau wirausaha gimana? Nah, kalau wirausaha itu usaha itu ini berfokus kepada kegiatan ekonomi atau menghasilkan uang. Jadi tapi dengan cara yang baik. Maksudnya tetap berwira, kan begitu ya, di video yang pertama sudah ya. Nah, itu kalau di PPT sudah kita beri penjelasan juga. Nah, untuk di modul ini juga dijelaskan secara lengkap ya. Cuma di sini ada kasus-kasus ya, satu analogi yang hampir mirip ya. Nah, seperti itu. Nah, kewirausahaan itu atau kewirausahaan itu juga sebetulnya menjadi komponen pembangunan bangsa ya. Nah, nanti coba kita lihat ya bagaimana peran komponen kewirausahaan atau mental kewirausahaan itu menjadi komponen pembangun bangsa itu nanti terutama di bab 3 ya. Nah, kemudian kita sambung di bab 2. Maksud besar dari buku ini ya, maksud besar dari buku ini tuh intinya itu tidak mendewakan menjadi pegawai ya. Menjadi pegawai itu kan luar biasa hebatnya ya, bukan begitu juga
Ya, ada juga menjadi pegawai yang dari tahun ke tahun ya sampai kemudian nanti kita pensiun itu juga nanti sama aja juga bisa. Tapi yang menjadi pegawai sukses itu juga ada juga, yaitu kembali ke PPT yang pertama ya, atau video yang pertama ya, bahwa menjadi pegawai sukses ya bisa, tidak sukses ya bisa. Ya, menjadi pebisnis juga ada yang tidak sukses ya. Yang sukses juga tidak kalah banyak ya, seperti itu. Nah, jadi ini ya, jadi gambar inilah yang kalau kita itu menjadi pelajar ya, atau menjadi mahasiswa ya, atau student yang sukses itu yang seperti apa definisinya Anda sudah tahu. Kalau nanti menjadi mahasiswa yang sukses, maka dia juga akan menjadi pekerja yang sukses. Bisa jadi tidak loh. Ya, nah, memang semua ini penuh dengan kemungkinan ya. Maka pilihan itu ada pada Anda. Ya, tidak semua mahasiswa yang sukses ya, IP-nya tinggi itu jadi pegawai yang sukses, itu juga belum tentu ya. Nah, jadi orang yang IP-nya rendah dalam suatu kelas itu juga tidak menjamin nanti dia tidak akan mendapatkan 2 pintu kesuksesan ini. Belum tentu ya. Bisa jadi dia setelah menyadari bahwa dirinya itu kurang ya, setelah lulus maka kemudian dia sangat sangat termotivasi atau terbakar semangatnya, kemudian dia langsung berlari lebih cepat daripada Anda, maka Anda ditinggal lebih sukses dulu dia daripada Anda, bisa jadi loh. Jadi memang kita semuanya tidak tahu ya kapan orang itu akan mulai merubah pikirannya dan mulai merubah bagaimana dia bertindak dan berperilaku yang benar atau sukses. Nah, kesemuanya itu, yang pekerja yang sukses ataupun pewirausaha yang sukses itu intinya adalah mencapai kesuksesan dunia dan akhirat ya, karena kita orang Islam harus memikirkan akhirat ya. Nah, lingkaran ini adalah boleh Anda terletak di keduanya, tetapi Anda harus bermain yang cantik ya. Artinya tidak saling mengganggu. Sebab kalau saling mengganggu nanti bisa rezekinya itu ada yang nyangkut-nyangkut haram ya. Misalnya mencampurkan bekerja di suatu perusahaan dengan dia membangun bisnis. Pada saat dia mengurusi bisnisnya, dia masih ada di perusahaan tersebut, bahkan memakai alat-alat atau fasilitas yang ada di perusahaan tersebut, kan nggak boleh gitu. Tapi itu dilakukan, maka saya berpesan untuk jangan seperti itu tidak baik ya. Nah, mending resign aja seperti itu. Atau mungkin kalau usahanya nggak sukses-sukses, ya udah jadi pegawai yang hebat aja ya, jadi pegawai yang berkinerja tinggi, nanti kan akan naik jabatannya atau tingkatannya, maka ekonominya juga akan naik ya. Nah, seperti itu. Kemudian apalagi yang kita temukan di dalam modul ini ya. Kalau ini aja ya sebetulnya ya. Kalau Anda ingin melihat bagaimana Anda ingin terus di perusahaan itu atau Anda ingin keluar ya, itu caranya begini ya. Jadi kalau kita bekerja itu niatannya jangan cari uang, tapi carilah ilmu atau pengalaman ya. Nanti suatu saat Anda bisa akan membuat ya pekerjaan ataupun bisnis seperti itu ya. Misalnya ya, ini ada cerita dari Wardah Kosmetik ya. Beliaunya tuh dulu juga beliau tamatan farmasi ITB ya. Nah, setelah dia tidak cocok sama tempatnya bekerja ya, dia maka mulai membuat produk sendiri dan dijualin ke hanya salon-salon yang ada di sekitaran di Jakarta ya. Nah, kemudian sampailah dia membuat satu produk yang bagus ya, diminati, dan dia sekarang menjadi mempunyai pabrik ya kosmetik yang besar ya. Nah, skalanya nggak cuma nasional ya, karena sudah di produknya sampai ke luar negeri segala. Nah, itu kan dia bekerja bukan hanya uang, tetapi dia mencari ilmu dan juga mencari pengalaman, sehingga yang tadinya dia hanya mungkin bertugas menjadi laboran ya, kerja di laborat untuk meneliti kandungan-kandungan
zat-zat tertentu dan manfaatnya apa, dan kemudian dia menyerap ilmu bagaimana cara membangun bisnis, membangun pabrik kosmetik itu. Nah, dia kan dapat itu. Makanya dia setelah dia ada permasalahan yang tidak disebutkan ya, permasalahan itu apa, dengan siapa, nggak paham ya. Saya membaca buku biografi beliau itu, intinya nggak cocok, terus keluar dan membangun bisnis sendiri. Nah, yang kedua mungkin juga Anda harus menilai perusahaan di tempat Anda bekerja, tersedia jalur karir yang mumpuni tidak, ya. Jadi caranya begini, cari orang yang paling tua di tempat Anda bekerja, lalu dia juga yang paling pandai. Jangan paling tua tok lo ya, tapi tua dan paling pandai, ya. Terus kehidupannya seperti apa, rumahnya kayak apa, dia punya utang banyak apa enggak, ya, apalagi ya fasilitas hidupnya seperti apa, ketenangan hidupnya seperti apa. Nah, kalau memang bagus lah, masa depan Anda di perusahaan itu besok ya seperti itu, ya. Tapi kalau orang yang paling tua dan paling berpengalaman di perusahaan itu hanya gitu-gitu aja atau cenderung merana, ya besok Anda juga seperti itu, ya. Jadi maka dari itu, jika Anda melihat sesuatu pekerjaan itu nanti masa depannya nggak bagus, ya jangan diteruskan. Mumpung Anda masih muda, pindah aja gitu. Nah, itu kalau mau menjadi pegawai yang sukses ya seperti itu ya. Nah, jadi ini ya, mungkin siapa yang paling tua, siapa yang paling pintar, rumahnya seperti apa. Kalau rumahnya seperti ini, ya besok Anda kalau udah tua dan orang yang paling pintar di situ, ya rumahnya ya seperti ini. Itu jadi tidak beda jauh. Ya, nah seperti itu ya caranya. Nah, itu hanya tip dan trik saja ya. Nah, ini sudah saya jelaskan ya di video yang pertama ya. Ini sudah, ini penjelasan ini sudah. Nah, siapakah pewira swasta atau pewirausaha itu? Ya, jadi ini pewira swasta atau pewirausaha itu dapat muncul dimanapun juga. Dia bisa laki-laki, dia bisa perempuan. Dia bisa muncul di kalangan orang kaya atau bangsawan, ya, atau juga dia muncul dari orang yang biasa, ya, yang rumahnya di gang sempit, ya, rumahnya sulit ditemukan, gang-gang gitu ya. Kalau pesan barang itu jangan-jangan malah nanti tidak sampai, maka kalau pesan barang biasanya dititipkan ke tempat temannya yang rumahnya lebih strategis. Tapi dari sana bisa muncul seorang pebisnis atau pewirausaha atau pewira swasta. Ya, tentunya penggunaan bahasa ini kalau saya bilang pebisnis itu adalah pewirausaha ya, atau yang lebih luas lagi adalah pewira swasta. Ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi siapapun itu bisa muncul sebagai pewirausaha ya. Jadi tidak dipandang karena bapak ibunya dulu adalah pedagang yang hebat, maka dia juga akan menjadi pedagang yang hebat. Itu tidak mesti demikian ya. Jadi pewirausaha itu bisa diciptakan ya, atau bisa dibentuk ya, bukan dilahirkan. Nah, itu. Nah, kita lihat di sini ya, ada beberapa contoh ya orang-orang yang hebat di sini ya, misalnya penemu lampu pijar ya, Edison. Kalau Thomas Alva Edison itu sudah ke produksinya ya, kalau penemunya yang pertama tuh justru malah Edison ya. Nah, ada Agim, ada Iporaik, ya, ada Ken Kawan Sutanto dan lain sebagainya. Itu siapa sih ya? Mereka latar belakangnya berbeda-beda, bermacam-macam ya. Puji Astuti Susi Air ya, dan kebanyakan mereka itu justru berangkat dari sesuatu yang sangat rendah ya, atau di bawah ya. Maksudnya bukan orang rendah, bukan, tapi maksudnya orang yang tingkat ekonominya itu pas-pasan ya, sehingga memicu mereka, mendorong mereka untuk berpikir lebih kritis apa yang harus dilakukan yang terbaik untuk keluarganya. Itu seperti itu ya. Ini ada Bluebird ya, meskipun sekarang sudah tenggelam dengan adanya Gokar ya, adanya Gojek atau adanya Grab ya. Nah, seperti itu. Nah,
Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh ahli-ahli ilmu sosial, keberhasilan seorang wira swasta itu memiliki karakteristik psikologik ya. Misalnya dia adalah self confident atau kepercayaan terhadap kemampuan diri sendiri ya. Kemudian originality itu berpikir atau punya ide yang cemerlang ya, bukan meniru-meniru ya, tetapi dia mengamati dan kemudian mempunyai ide yang di luar orang pikirkan. Kemudian people oriented adalah bekerja untuk keuntungan banyak orang ya, bukan memikirkan diri sendiri. Kemudian tax result oriented adalah orientasi hasil ya. Kemudian future oriented berorientasi ke depan. Kemudian berani mengambil resiko ya, tidak penakut ya. Setiap keuntungan yang besar itu pasti resikonya besar ya. Meskipun kita tidak harus menempuh resiko yang besar untuk satu keuntungan yang besar ya, tetapi paling tidak pasti ada resiko yang harus kita pikirkan. Nah, itu penjelasannya nanti silahkan Anda baca sendiri, terutama semacam itu ya. Kemudian kita langsung masuk ke mana ini. Sudah selesai ya. Nah, ini adalah penemu-penemu ya. Penemu-penemu ya, Thomas Alva Edison ini luar biasa ya, penemuannya ada banyak sekali ya. Cikal bakalnya smartphone ya, cikal bakalnya komputer, lampu LED dan sebagainya ya. Kemudian Henry Ford ini penemu mobil pertama di Amerika ya. Kemudian ini adalah beberapa orang-orang kaya yang setelah disebutkan di dalam video 1 ya. Nah, seperti itu. Baik, pada pembahasan subbab suatu pilihan yang sulit di sini adalah menjelaskan bahwa mahasiswa itu memang posisinya dalam posisi yang sulit ya, di mana kita semua ini memang belum tahu masa depan kita tuh nanti akan ke arah mana. Tapi yang jelas pesan dari orang tua saat ini kepada Anda adalah selesaikan kuliah dengan cepat dan hasilnya bagus ya. Maka Anda dikirim ke UMS ini adalah dalam rangka untuk menjadi pegawai, tentunya kan seperti itu ya. Namun kita lihat nanti setelah kita lulus ya, itu banyak juga ya yang orang tuanya masih memperjuangkan anaknya agar bisa mendapatkan pekerjaan yang baik, sampai urusan sogok menyogok atau uang pelicin tuh mau ya. Bahkan ada yang keluar dana dari mulai puluhan sampai ratusan juta ya. Kita ingat ya, ada kasus 7.000 orang dengan total dana sampai 9 miliar itu kan dilakukan oleh penipuan yang ingin memasukkan seseorang itu ke pekerjaan mana ya. Kemudian setelah ditunggu-tunggu kok nggak muncul-muncul ya, akhirnya membuat laporan ke polisi seperti itu ya. Nah, apakah akan seperti itu ya, yang dikejar-kejar harus menjadi pegawai semua ya, dan semuanya kita harus menjadi pegawai ya. Memang jadi pegawai memang enak sekali ya, karena kita hanya bawa badan aja sama pikiran, nanti akan jadi uang yang banyak ya. Tetapi kan jumlah yang dibutuhkan kan pegawai itu tidak banyak ya, apalagi memang pegawai yang bergengsi di perusahaan yang besar, tentu saja kompetisinya mestinya sangat berat ya. Nah, sebenarnya itu orang tua tidak ada yang mendesain ya anaknya untuk hidup tidak bahagia ya, mestinya tidak seperti itu ya. Namun kadang-kadang untuk mendesain menjadi sukses itu juga sangat sulit sekali ya. Apalagi jika dalam mendidik anak itu terlalu dimanjakan ya, kemudian juga terlalu dibiarkan ya, terlalu dituruti apapun kemauannya, itu kadang-kadang memang membahagiakan di saat itu ya. Tetapi jika nanti anak itu sudah besar dan kemudian orang tuanya bisa saja sedang mengalami penurunan, maka anak itu tidak tertempa ya, dan akhirnya anak tersebut akan menjadi menyerah ya terhadap keadaan yang belum sulit ya, yang belum sulit itu sudah menyerah.
Nah, hal-hal yang semacam ini juga kita perlu hindari ya. Nah, kemudian penyeimbangan kesadaran dalam dua kutub ini artinya adalah kita harus membuka ya, bahwa kita harus menjadi yang terbaik, baik nanti niatannya passion kita itu nanti mau jadi pegawai atau mau jadi pebisnis itu terserah Anda ya. Yang jelas di mata kuliah kewirausahaan ini mengenalkan kepada Anda bahwa ada satu pintu selain menjadi pegawai itu juga indah ya. Nah, maka dari itu Anda harus berjuang ya. Anda harus berjuang untuk mulai dari sekarang ya, untuk menjadi yang terbaik ya dalam rangka untuk menyeimbangkan antara menjadi pegawai atau menjadi pebisnis itu harus diperhatikan ya. Nah, kemudian yang lain yang kita bisa pelajari ya, di dalam modul ini adalah bahwa pemerintah ini juga menginginkan ya sebetulnya agar masyarakat Indonesia ini tidak tergantung dengan bekerja di instansi-instansi yang pemerintah ataupun swasta yang hebat-hebat, padahal mereka juga memiliki satu keterbatasan ya. Nah, maka pemerintah juga mendukung bagaimana agar rakyat Indonesia, bangsa Indonesia ini menempuh kesuksesan dengan dua jalan juga ya. Di samping pemerintah membuka lowongan pekerjaan ya, membuka kesempatan-kesempatan bisnis untuk swasta, dan mereka juga akan meng-hire ya, akan mengambil lulusan-lulusan yang perguruan tinggi ciptakan atau lulusan-lulusan SMA yang tersedia ya. Pemerintah juga menyediakan pintu kesuksesan yang lain, yaitu di bidang kewirausahaan. Ya, maka banyak sekali ya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan jumlah penduduknya yang berbisnis atau berwirausaha. Ya. Nah, ini adalah satu gambaran-gambarannya yang dibuat oleh pemerintah ya. Banyak itu acara-acaranya. Kadang pemerintah juga menghasung swasta ya untuk melakukan hal yang sama ya. Mereka juga ikut berkiprah di dalam berkiprah di dalam pembentukan minat kewirausahaan ini. Nah, kemudian yang selanjutnya adalah peran agama dalam bisnis atau peran agama dalam wirausaha ini juga ada ya. Kemarin sudah kita sebutkan ya, kita singgung sedikit di video yang pertama itu ya. Yang intinya Rasulullah itu dulu juga pedagang yang ulung atau pebisnis yang ulung ya, atau pewirausaha yang ulung ya. Beliau sendiri menempa kepribadiannya untuk menjadi seorang pemimpin yang baik ataupun seorang pedagang yang baik itu beliau sudah ditempa oleh Allah oleh akhlak yang baik. Jadi bisnis itu membutuhkan mentalitas yang bagus juga atau pribadi yang bagus juga. Setelah mentalitas yang bagus itu terbentuk ya, orang menjadi senang berkomunikasi, orang senang menjalin relasi, maka Rasulullah juga sudah mulai berdagang ya. Sebelum umur 20 tahun saja Rasulullah itu pernah berdagang ke luar negeri sebanyak 14 kali. Dan mahar beliau itu kalau dinilai sekarang ya, itu mahar yang mahal ya. Kalau kita ini kan biasa maharnya kan seperangkat alat sholat sama emas 10 gram ya, atau emas 20 gram, bahkan ada yang cuma 3 gram ya, dan lain sebagainya. Modalnya kecil banget itu ya. Tapi kalau Rasulullah sendiri menikah dengan seorang janda yang umurnya lebih tua dari beliau ya, tetapi beliau tetap menghargai ya pernikahan tersebut, menghargai seorang wanita ya. Padahal itu zaman dulu loh. Zaman dulu aja penghargaan terhadap wanita itu sudah luar biasa. Lain dengan coba Anda lihat ya, agama-agama lain itu bagaimana memandang wanita di kala itu ya. Di kala itu, di tahun-tahun
1400 tahun yang lalu itu seperti apa. Nah, Islam mendudukkan sesuatu yang wanita itu di tempat yang tinggi, yang mulia ya. Nah, jadi kita lihat bagaimana Rasulullah itu bisnisnya juga pintar ya, dan beliau bukan orang miskin ya. Meskipun demikian beliau kehidupannya sangat sederhana, bahkan cenderung kekurangan, karena setiap hartanya dapat itu diberikan kepada orang lain ya, dalam rangka untuk menggapai ridho Allah. Nah, terus kemarin kita sudah menyimak di mana itu, di video yang pertama, bahwa hanya agama Islam yang mengatur atau mendorong untuk bekerja, tidak boleh nganggur ya. Nah, seperti itu ya. Kemudian juga bagaimana menghasung bahwa di bisnis itu rezekinya lebih banyak. Ya, jadi dorongan kewirausahaan ini ada 3 ya tadi ya. Dari diri sendiri, dari diri sendiri karena memang satu kebutuhan. Kemudian yang kedua adalah dari negara dan swasta yang dipimpin oleh negara ya, untuk menolong masyarakat Indonesia untuk mencintai berbisnis atau berwirausaha ya, sebagai jalan keluar terhadap masalah ekonomi pribadi ataupun daerah tersebut ataupun satu negara. Kemudian yang ketiga itu dorongan dari agama ya. Jadi apalagi ini kan sesuatu yang luar biasa, sesuatu yang hebat juga ya. Perlu kita pikirkan begitu ya. Nah, tidak terpisahkan di sini maksudnya adalah kita itu bekerja di dunia itu jangan sampai terpisah dengan bekerja di akhirat. Maksudnya bekerja itu kan untuk kehidupan di dunia ya, biar nggak kekurangan, bisa makan minum dengan enak, punya sandang dan papan ya yang enak ya, punya kendaraan yang baik dan lain sebagainya. Tapi dalam mencapai itu semua jangan sampai dengan cara-cara yang terpisah dengan kehidupan di akhirat. Ya, maka kalau semua orang sudah mempunyai prinsip ini, maka tidak ada penipuan ya. Coba Anda lihat SMS di handphone Anda, kan banyak sekali tuh penipuan-penipuan itu ya. Macam-macam aja bentuknya ya. Silahkan ambil bonus pulsa, diuangkan sekarang gitu. Nanti hangus itu, padahal itu jebakan untuk Anda mengirimi pulsa dia per hari Rp1.000 misalnya begitu. Atau ini ada pinjaman 5 juta sampai 500 juta tanpa agunan, itu kan banyak banget itu jebakan juga ya. Pinjaman 500 juta tanpa agunan, mana ada yang bank yang mau melakukan itu ya. Ternyata kenal ya. Jadi memang sekarang aneh-aneh. Nah, kalau itu adalah orang yang memisahkan ya antara mencari uang di dunia dengan kehidupan akhirat, itu tidak ada hubungannya, yaitu pekerjaannya merugikan orang lain. Nah, kita sebagai orang Islam, sebagai mahasiswa di FEB, di UMS ini tidak seperti itu ya. Nah, itu maksudnya. Nah, kemudian ya, yang lain ya, ini adalah ilustrasi aja. Jangan mudah percaya kepada orang lain kalau berbisnis itu ya. Jadi misalnya Anda punya modal yang besar ya, kemudian Anda suruh menjalankan orang lain, jangan. Ya, ini pengalaman saya pribadi, kebanyakan bisnis yang saya buat itu hancur itu bukan karena salah memanage, tapi kadang-kadang itu kena tipu ya, mudah ditipu, mudah dipercayakan kepada orang lain, dan akhirnya orang lain mengambil uang itu atau mengambil aset itu ya, atau mungkin juga menggerogoti ya penghasilan dari usaha tersebut ya. Nah, seperti itu, lakukan sendiri aja ya. Jadi kalau mau bisnis, belajar aja sendiri, lakukan sendiri. Nanti kalau nggak bisa, nanti Allah yang tolong ya. Anda lewat apa? Lewat orang yang tahu-tahu ada kenalan yang dia ahli itu, terus mau mengajari Anda, atau ada buku-buku, ketemu buku yang bagus ya yang dapat menuntun Anda untuk berbisnis, itu bisa jadi ya. Jadi lakukan aja sendiri ya. Jangan dipasrahkan kepada orang lain. Nanti Anda akan tahu dari nol usaha itu bisa besar atau bisa berkembang ya. Nah, Anda yang menjiwai bisnis Anda sendiri. Nah, sudah selesai ini bab 1 dan 2 ya. Besok kita akan lanjutkan dengan
bab yang ketiga yaitu mentalitas yang mahal harganya ya. Bisa dibaca dulu bahan-bahan tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.